Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang sirah an-nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adalah akhir pembahasan kita adalah terkait dengan hiwar, percakapan antara Raja Najasyi dengan kaum muslimin yang hijrah ke negerinya, negeri Habasyah, yang mana waktu itu dinukil oleh Ummu Salamah, termasuk sebagai juru bicara mereka adalah Ja'far radhiyallahu taala anhu. Dan pada intinya bahwa Raja Najasyi ketika bercakap dengan kaum muslimin, bahkan dia ingin mendengarkan kabar seorang lelaki yang menurut utusan orang-orang Quraisy dia memecah belah mereka, membuat dia kekacauan terkait dengan agama yang mereka pegang. Maka Raja Najasyi adalah raja yang adil. Dia tentunya tidaklah mendengar sepihak sampai dia bertanya kepada orang-orang yang diadukan. Maka bertanya dia kepada kaum muslimin dan dijawab oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ya. Di antara ucapannya ketika ditanya oleh Raja Najasyi, "Ma hadzal din alladzi faraqtum fihi qaumakum?" Apa agama ini yang kalian menyelisihi suku kalian, kaum kalian? Maka di antara jawaban dari Ja'far ibn Abi Thalib, kepada Raja Najasyi, "Ayuhal Malik, wahai Raja, kunna qauman ahla jahiliyah, dulu sebelum ini kami sekelompok orang yang berada dalam kebodohan. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maita, memakan bangkai. Wa na'til fawahish, kami melakukan zina. Wa naqtaul arham, kami memutus silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kami sangat buruk dalam bertetangga. Ya'kulul qawi minna ad-dha'if, orang-orang kuat di antara kami memakan yang lemah. Wa kunna ala dzalik, kami di atas semua itu. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari golongan kami." Dalam riwayat Ja'far berkata, "Ar-rasul alladzi basyara bihi Isa." Yaitu rasul yang Nabi Isa telah memberikan kabar gembira di kitab kalian, karena Najasyi Nasoro. Raja Najasyi itu menganut agamanya
Isa. Jadi dia tahu tentang apa yang dikabarkan dalam kitabnya. Bahkan datang setelah Nabi Isa seorang bernama Muhammad yang bernama Ahmad. Walaupun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad cukup panjang tahunnya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, jarak antara pengutusan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah 1600 tahun. Lama jaraknya, hanya saja kan disebutkan dalam kitab mereka terkait dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan lanjut dia katakan, na'rif nasabah. Kami sangat kenal nasabnya. Wasidqa, kami kenal akan kejujurannya. Wa amanatah, kami sangat kenal akan amanahnya. Wa afafah, dan kami juga sangat kenal bagaimana dia menjaga kehormatannya. Jadi dia sebutkan dua sifat. Buruk yang tidak ada padanya, yang ada pada mereka, dan sifat baik yang ada pada Muhammad. Disebutkan dulu, kami orang-orang bodoh, menyembah berhala, makan bangkai, zina, putus silaturahim, berbuat jelek pada tetangga. Orang yang kuat di antara kami memakan orang yang lemah. Sementara ini yang diutus kepada kami kenal nasabnya, kami kenal kejujurannya, kami kenal amanahnya, kami kenal kehormatannya. Fada'ana ilallah. Dia datang mengajak kami kepada Allah. Linuwahidah wa na'budah. Agar supaya kami mentauhidkan Allah dan menyembah Allah saja. Wa naqla'a ma kunna nahnu na'budu wa aba'una min dunih minal hijarati wal uthar. Dan kami berlepas diri meninggalkan apa yang kami sembah dan apa yang bapak-bapak kami sembah selain Allah dari batu-batu dan patung-patung. Karena kenapa beliau sebutkan ini? Karena fokus awal dakwah Nabi kita itu adalah bagaimana kaum muslimin meninggalkan patung. Hanya beribadah kepada Allah saja. Belum ada kewajiban sholat. Karena waktu mereka hijrah ke negeri Habasyah itu di awal-awal Islam. Islam baru berumur 3 tahun. Iya. Mereka sudah meninggalkan Mekah. Yaitu memasuki tahun keempat Nabi dakwah terang-terangan sebagaimana yang telah lewat. Mulailah gangguan terhadap kaum muslimin dan mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Belum ada sholat. Karena sholat tidak disyariatkan kecuali tahun ke-10 setelah pengutusan. Setelah tahun ke-10. Maka mereka hanya menyebutkan dakwah awal Nabi. Bagaimana menjaga hubungan antara manusia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau lanjut bercerita wa amarona bisidikil hadid. Ini Rasul kami ini memerintahkan kami untuk berkata jujur. Wa ada'al amanah, menunaikan amanah. Wasilaturrahim, menyambung silaturahim. Wa husnil jiwar, baik dalam bertetangga. Wa kaffi anal maharim ad-dima, dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan pertumpahan darah. Wa nahana 'anil fawahish, beliau juga melarang kami dari perbuatan keji. Wa qauluz zur, berkata dusta. Wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa qatlul muhsanah, menuduh perempuan baik-baik berzina. Dia sebutkan hal-hal yang Nabi kita ajak kepadanya di awal Islam. Dan di antara yang disebutkan, na'budullaha wahdah wa la nusyriku bi syai'a. Kami hanya menyembah Allah saja, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Apa yang terjadi? Fa'ajaban Najasyi dalik.
Najasyi pun raja itu ya takjub terhadapnya. Ini orang baik. Maka kembali dia bertanya, hal ma'ak mimma ja'abi anillahi min syai'. Apa kamu punya sesuatu yang dia ajarkan, yang dia bawa dari Allah? Faqala Ja'far, kata Ja'far, na'am. Iya. Faqala lahu Najasyi, faqra'uhu alayya. Kata Najasyi, coba bacakan kepada saya. Iya. Faqara alayhi sadrun min kaf ha ya ain sad. Ja'far orang pintar. Orang cerdas. Maka mulailah dia membaca awal surat Maryam. Kita tahu kan Maryam, ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa. Yang mana disitulah cerita tentang mereka. Ini namanya memilih surat yang tepat untuk disampaikan kepada orang yang tentunya berpemahaman dan mengerti terkait dengan hal tersebut. Dibacakanlah kepadanya awal surat Maryam. Awal-awal surat Maryam. Apa yang terjadi? Menangis Raja Najasyi. Hatta kata Ummu Salamah yang menyaksikan itu, hatta akhdala lihyatah, sampai basah jenggotnya. Basah jenggotnya. Karena dalam surat Maryam terdapat cerita lengkap. Bagaimana Maryam, siapa ayahnya? Kemudian bagaimana kehidupannya setelah dia lahir? Apa nazar dari orang tua Maryam? Kalau yang lahir laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, Maryam. Ternyata dia menghambakan diri kepada Allah dan menjadi perempuan yang taat. Pun diceritakan, dibaca, menangis. Karena dia dengarkan kisah orang yang menjadi panutannya lengkap disejarahkan oleh orang yang tidak beragama dengan agama dia. Menangis dia. Disinilah awal kebaikannya. Dan pada ujungnya dia masuk Islam, cuman dia tidak umumkan ke kaumnya. Karena dia adalah seorang raja, pernah dia coba dan terjadi kekacauan di kerajaannya. Dia sembunyikan keislamannya. Dan waktu dia meninggal, Nabi melakukan sholat gaib. Karena kaumnya melaksanakan jenazahnya dengan pelaksanaan Nasoro. Menyelenggarakan penguburannya adalah di atas agama Nasoro, padahal dia sudah masuk Islam. Maka dinukil dalam hadits Bukhari Muslim, ketika Najasyi meninggal, Nabi mengumumkan di masjid. Telah meninggal Najasyi dan mereka keluar ke lapangan melakukan sholat gaib. Nabi bertakbir 4 kali seperti sholat jenazah secara umum. Meninggal di atas Islam. Karena dia di awal pertama sekali mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, menangis, tersentuh, dan disinilah dia masuk Islam. Ketika mendengarkan itu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia pun berkata, inna hadza walladzi ja'a bihi Musa. Inilah yang Nabi Musa bawa. Dan dia bilang la yakhruj min miskatin wahid. Ini keluar dari satu sumber. Maka dengan inilah
Dia izinkan kaum muslimin untuk tinggal di negerinya. Dan dia berkata kepada utusan musyrikin, la usallimuhum ilaikum abada wala akad. Saya tidak akan pernah menyerahkan mereka selamanya kepada kalian. Dan tidak akan pernah. Tidak akan pernah saya lakukan. Maka kaum muslimin hidup di negeri Habasyah dengan aman. Damai. Tidak ada yang mengganggunya sedikit pun. Iya, tidak ada yang mengganggunya sedikit pun. Kembalilah, iya, dua utusan Quraisy itu dengan kekecewaan dan juga termasuk yang dikisahkan di situ adalah dia tidak menerima togokan yang dibawa oleh orang utusan Quraisy. Oleh utusan Quraisy dan lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh Ja'far ibn Abi Thalib kepadanya. Dan ini akhirnya mereka hidup aman, ya, tidak kembali ke Mekah. Mereka melakukan berbagai macam kegiatan mereka di atas keyakinan agama Islam di negeri Habasyah. Bersamaan dengan itu, di Mekah sendiri terjadi dua kejadian yang tentunya membuat Muslim di Mekah merasa aman, yaitu Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, aman dari Rasulullah, dan Islamnya Umar ibn Khattab. Tidak didapatkan riwayat yang sahih yang menukil bagaimana kisah Islamnya itu Hamzah. Tidak ada penukilan yang sahih dari Nabi. Ada beberapa riwayat yang dhaif, cuman kita tidak bisa bersandar dengannya. Jelas ini Hamzah ibn Abdul Muttalib ini adalah termasuk pemberani dari Quraisy. Orang yang ditakuti, dihormati, dan dikenal akan keberaniannya. Dia dikenal dengan Asad al-Islam, singanya Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum muslimin merasa tenang. Bahkan dinukil bahwa orang-orang Quraisy mulai mengurangi gangguannya kepada Rasulullah. Mereka yakin kalau kita ganggu ini Muhammad, maka Hamzah, saya tahu Hamzah akan membelanya. Jadi mereka sudah mulai berpikir untuk mengganggu Rasulullah SAW. Sehingga alhamdulillah Rasulullah mulailah aman dan tidak mendapatkan apa yang diganggukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab sebelumnya. Ditambah setelah itu masuklah Islam Umar ibn Khattab, yang mana Rasulullah memang selalu berdoa dengan doa Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulain ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan yang paling kamu cintai dari dua laki-laki ini. Belum sebutkan namanya bi Abi Jahal atau bi Umar ibn Khattab. Dengan Abu Jahal atau Umar ibn Khattab. Jadi dua orang. Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam. Tapi Nabi bilang salah satu dari dua orang ini. Karena dua orang inilah yang paling berani yang ada di kota Makkah. Iya, Abu Jahal dan Umar ibn Khattab. Ini
Doa ini Nabi ucapkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan selainnya Syekh Al-Albani sahihkan. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak menyebutkan Abu Jahal. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullahu taala, Nabi berkata, berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn Khattab, seorang. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn Khattab. Ini sebelum dia masuk Islam. Beliau sudah selalu berdoa seperti itu. Karena kaum muslimin sampai harus keluar dari Mekah. Karena rata-rata awal Islam, yang masuk Islam adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan. Rasulullah bisa bertahan karena ada pamannya, ada keluarganya, yang membantunya secara harta, ada istrinya, Khadijah, yang hidup bersamanya, yang masuk Islam. Awal pertama kali Nabi diutus menjadi Rasul Allah. Bahkan Nabi Allah, Khadijah, adalah orang yang paling pertama mempercayainya. Orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan perempuan. Iya, jadi kaum muslimin yang lain tidak ada yang bisa melindunginya. Maka Nabi SAW selalu berdoa untuk memuliakan Islam dengan Umar ibn Khattab. Dan doa Nabi itu terkabulkan. Diceritakan oleh saudarinya. Diceritakan oleh saudarinya sendiri, Fatimah bintul Khattab. Karena dia sudah masuk Islam duluan daripada kakaknya. Dia bercerita bagaimana sejarah awal Islam. Kalau ini penukilannya sahih. Kalau sejarah Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kana Islamu Umar fima balagoni anna ukhtah Fatimah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sejarahnya. Adalah Islamnya Umar sampai kepadaku dari saudarinya Fatimah bintul Khattab. Wa kanat inda Sa'id ibn Zaid. Adalah saudarinya ini menikah dengan seorang bernama Sa'id ibn Zaid. Wa kanat qad aslamat wa aslama ba'laha. Sa'id ibn Zaid. Dia, ini saudarinya telah masuk Islam dengan suaminya. Dengan suaminya. Tapi wahuma mustakfiyan bi islamihima min Umar. Cuman keduanya tidak pernah menampakkan keislamannya kepada Umar. Karena Umar sangat benci Islam. Waktu itu. Iya. Dari sini nanti bahasa orang itu dilihat daripada akhir, bukan dilihat dari awal. Bisa jadi orang tadinya benci Islam, tapi setelah itu menjadi cinta Islam. Lihat ini Umar, saudarinya saja takut menampakkan keislaman. Wa kana Nu'aim ibn Abdullah an-Naham rajulun min qaumihi Bani Adi ibn Ka'ab qad aslama. Dan ada juga seorang laki-laki lagi dari kaumnya, dari sukunya, yang bernama Nu'aim bin Abdullah an-Naham, juga telah masuk Islam. Tapi sama-sama menyembunyikan keislamannya. Wa kana Khabbab ibn al-Arad yakhtalifu ila Fatimah bintul Khattab yukri'uhal Qur'an. Karena Islam masih takut dinampakkan oleh sebagian sahabat. Maka adalah Khabbab
selalu ke rumahnya Fatimah dan suaminya untuk membacakan Quran. Mengajarkan Quran. Maka ini adiknya bercerita, suatu hari Umar bin Khattab keluar dengan pedang. Yuridu Rasulullah wa rahtan min ashabi. Dia ingin mencari Rasulullah dan sahabatnya, orang-orang yang telah masuk Islam, yang tinggal di Mekah. Yang tinggal di Mekah, yang tidak hijrah ke negeri Habasyah. Dan dinukil waktu itu ada 33 orang dan 6 perempuan. Ada 33 orang dan 6 laki-laki dan 6 perempuan. Umar mencari Rasulullah dan sahabatnya. Ingin apa? Ya, ingin menyelesaikan. Ingin membunuhnya. Ingin membunuhnya. Dan telah dikasih tahukan kepada Umar, annahum qad ijtama'u fi baitin inda Safa. Bahwa Rasulullah dan para sahabatnya telah berkumpul di dekat Safa. Di sebuah rumah dekat Safa. Wa hum qarib min arba'in min baina rijal wa nisa. Itu waktu itu mereka ya sekitar 40 lah yang berkumpul. Laki-laki dan perempuan. Di sana. Iya. Wa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammu Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Abu Bakar Siddiq wa Ali bin Abi Thalib fi rijalil muslimin. Waktu itu tentunya Rasulullah sedang bersama pamannya Hamzah yang sudah masuk Islam tadinya. Dan juga ada Abu Bakar, ada Ali, ya, yang memang awal masuk Islam. Abu Bakar dari kalangan laki-laki dewasa, Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak kecil, laki-laki, anak muda, dan ada laki-laki dari kalangan kaum muslimin dari yang tidak pergi ke negeri Habasyah. Di jalan, Umar bin Khattab berjumpa dengan Nuaim bin Abdillah Naham. Dan ini bisa dijadikan orang paling berjasa dalam Islamnya Umar bin Khattab. Karena dia mau pergi membunuh Rasulullah dan para sahabatnya. Faqala lahu Nuaim Ibn Abdillah Naham berkata kepada Umar, "Aina turid ya Umar?" Kamu mau kemana wahai Umar? Dia bilang, "Uridu Muhammadan. Hadha sabi alladhi farraqa amr Quraisy wa sabba ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihataha. Faqatulah." Masya Allah. Saya mau mencari anak kecil itu. Saya mau mencari anak itu. Dianggap dirinya anak kecil. Rasulullah anak kecil. Padahal Rasulullah lebih berumur daripada dia. Rasulullah lebih berumur daripadanya. Karena dia kan pemberani. Namanya pemberani biar umurnya lebih muda dianggap orang lain kecil. Padahal perbedaan umurnya adalah 10 tahun. Dengan Rasulullah. Saya mau cari itu anak muda. Yang telah memecah belah perkara Quraisy, menganggap bodoh akal mereka, mencela agamanya dan mencela sembahan orang Quraisy. Saya akan membunuhnya. Faqala lahu Nuaim, Nuaim berkata kepadanya, menasihatinya. Kan dia juga ini muslim. Wallahi gharra nafsi min nafsika ya Umar. Demi Allah, dirimu menipu dirimu. Dirimu telah menipu dirimu. Ataro bani Abdi Manaf tarikik tamsi alal ard wa qad qatalta Muhammadan. Dia bertakuti karena juga bahaya. Nabinya mau diganti, mau dibunuh. Ini juga kecerdasan dari Nuaim
ibn Abdillah Naham, apakah kamu menyangka, wahai Ibnu Khattab, bahwa Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu jalan di atas muka bumi sementara kamu telah membunuh Muhammad? Karena orang Arab itu kan sistemnya suku, kabilah. Ada yang terbunuh, semuanya ikut perang dari sukunya itu. Iya, dari sukunya itu. Satu saja, maka semuanya akan ikut membelanya. Maka diingatkan oleh Nu'aim, kamu mau, apa kamu akan mengira bahwa Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu berjalan di atas muka bumi? Afala tarji'u ila ahli baitik fatukima amrohum. Ini yang kedua. Apakah setelah itu kamu membunuh Muhammad? Setelah kamu membunuh Muhammad, kamu kembali di rumahmu, terus kamu bisa tenang dan bisa menegakkan perkara keluargamu? Ini mulai dia heran ini. Mulai dia bingung. Kenapa bisa keluargaku akan memusuhiku kalau saya bunuh Muhammad? Kan dia tak tahu kalau ada saudarinya, ada iparnya telah masuk Islam. Maka dia bertanya, wahai ahli baiti, siapa yang akan membenci saya kalau saya bunuh Muhammad? Kata Nu'aim, khotanuk wabnu ammik Sa'id ibn Zaid. Ya, saudarimu sendiri, anak pamanmu. Kebetulan adiknya menikah dengan keluarganya, sepupunya sendiri. Wa uktaka Fatimah bintul Khattab faqad wallahi aslama wa taba'a Rasulullah Muhammadan ala dini. Saudarimu Fatimah bintul Khattab, sungguh demi Allah, keduanya telah Islam, telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad. Fa'alaika bihima, daripada kamu urus Muhammad, urus adikmu sama iparmu. Sebelum kamu, ini minimal terhalang dia dari membunuh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kalau terbunuh, selesai Islam. Itu menurut Nu'aim. Sekarang urus saudarimu itu, urus iparmu. Dia tidak jadi. Faqala faraja Umar amidan ila ukhtih wa khotani. Maka dia pun memutuskan kembali ke rumahnya sendiri, mendatangi saudarinya dan iparnya. Bertepatan waktu itu indahuma Khabbab. Di sisi mereka lagi ada Khabbab. Ma'ahu sahifa fiha Toha. Bersamanya lagi ada lembaran-lembaran Quran yang di dalamnya terdapat surat Toha. Yukri'uha iyaha. Yang Khabbab baca ke saudarinya dan suaminya. Tapi falamma sami'u hissa Umar taghayyaba Khabbab fi maqda'in lahum. Tatkala mereka merasakan ada langkah Umar. Ini langkah kemarahan ini yang datang. Dan ternyata tanpa dia sadari bahwa saudarinya dan iparnya sudah masuk Islam. Tatkala mereka mendengar langkah Umar, tentunya masih bawa pedangnya, Khabbab bersembunyi. Wa akhadat Fatimah bintul Khattab sahifah. Fatimah, adik saudari daripada Umar ibn Khattab, mengambil tali lembaran-lembaran yang ada surat Toha, dia sembunyikan di bawah pangkuannya. Tapi wa qad sami'a Umar hina dana minal bait qira'at Khabbab alaihima. Umar telah mendengarnya ketika dia mendekat ke rumah, bacaannya Khabbab. Tatkala dia masuk, ma hadhihi al-hainamah. Suara apa tadi yang dia dengar? Qalalah, maka dia berkata kepadanya,
Ma sami'tu syai'an. Saya tidak dengar sesuatu. Qala bala wallahi. Sungguh benar demi Allah, ukhbirtu annakum tabatuma Muhammadan ala dini. Saya dikabarkan oleh Nuaim ibn Abdillah Nahab telah dikabarkan kepada saya bahwa kamu berdua telah mengikuti Muhammad di atas agamanya. Maka yang pertama sekali dia siksa adalah Sa'id ibn Zaid, suaminya. Tapi karena suaminya disiksa oleh Umar, qamat ilaihi ukhtuh. Saudarinya berdiri kepadanya, menghalanginya, membela suaminya. Fadarabaha fashajjaha. Umar memukulnya dan merobek, melukainya. Tapi disinilah mulai dia lembut. Jadi kadang luka itu di situ kadang menjadi sebab kebaikan. Falamma fa'ala dzalika qalat lahu ukhtuhu wa khatan. Tatkala dia lakukan itu, maka saudarinya dan iparnya berkata, "Na'am qad aslamna wa amanna." Kami telah masuk Islam dan kami telah beriman billahi wa rasuli, dengan Allah dan Rasulnya. Tanpa gentar dia bilang, fasna ma badalak, silakan kamu lakukan apa yang kamu mau. Kami yang jelas sudah Islam. Falamma ra'a Umar ma bi ukhtihi minad dam, tatkala Umar melihat saudarinya sudah bercucuran darah, nadima, muncul penyesalannya, Masya Allah. Penyesalan belum karena Islam, tapi karena keluarga. Dia pukul saudarinya sampai berdarah seperti itu. Iya. Akhirnya dia menyesal dan mulai turun emosinya dan dia berkata, "A'tini hadis sahifah lati sami'tukum taqra'una anif." Coba beri kepada saya lembaran-lembaran yang kalian baca tadi. Dan kita pahami, kita harus tahu Umar bin Khattab, dia adalah orang yang bisa menulis dan bisa membaca. Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang bisa menulis dan bisa membaca. Tapi saudarinya bilang, "Inna nakhsyak alaiha." Saya khawatir kamu akan merusaknya. Tapi Umar bilang, "La takhafi." Jangan kamu takut. Wa halifa laha bi alihati. Dia bersumpah bahwa tidak akan merusaknya. Dan kalau dia sudah membacanya, saya akan kembalikan. Ketika dia ngomong begitu, saudarinya sangat berharap akan keislamannya. Karena ini orang sudah mulai lembek terhadap Islam. Dia manfaatkan. Habis ya. Nah, nanti lagi ini insya Allah. Berikutnya. Iya, setelahnya kita akan sampaikan di pertemuan akan datang. Tinggal nanti lanjutan sedikit apa yang dia katakan kepada saudarinya sebelum menyentuh itu Quran. Sebelum menyentuh itu Quran, dan setelah itu nanti dia akan mendatangi Rasulullah bersama pedangnya. Masih bersama pedangnya. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan pekan depan. Insya Allah dilanjutkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.